Ya, itu. Udah. Gitu Pak ya. Dan nanti kalau selesai ibadah langsung dimatikan, Pak. Langsung ya. Nah, nanti langsung nyimpan ke komputernya Pak Andi. Biasanya itu nanti di dokumen, Pak. Yuk. Ya Pak. Oke. Kita pause dulu ya. Oh ya. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dari awal. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Baik saudara, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa, terima kasih untuk segala kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini
dalam ibadah chapel kami telah memuji muliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami siapkan diri kami untuk belajar satu bagian pada firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang kami pelajari daripada firman, dan memberkati kami. Hamba-Mu secara khusus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan renungan firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan urapi. Dan sambut pimpinan Allah Roh Kudus dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan mendasari pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-7. Kitab Yosua pasal yang ke-7, ayat 1, kemudian nanti kita langgar ayat 22 sampai 26. Ayat 1 dulu, kemudian ayat 22 sampai 26. Ya, Yosua pasal 7 ayat 1, berikutnya ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Baik. Saya akan baca ya firman Tuhan ini bagi kita semua. Semuanya baca dalam hati. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal 7 ayat 1, kemudian sambung dengan ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan, dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 22. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel dilempari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Ya, demikian jauh firman Tuhan. Berkatilah kita oleh firman yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kita, dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini sudah tanggal hari ke-21 ya. Kita memasuki hari yang atau tahun yang baru di tahun 2022 ini. Artinya masih suasana tahun baru ya, belum hilang. Ya, kita tahu bahwa mungkin dari kita, saya tidak tahu. Kalau saya sendiri, saya buat resolusi untuk tahunnya, resolusi pribadi, yang intinya itu adalah kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Demikian juga kampus kita ini, ya, dan kita ada di dalamnya. Kita baru 2 minggu aktif, begitu ya. Masih 15 minggu lagi harus kita lewati ke depan ini untuk menyelesaikan semester ini. Nah, kita perlu banyak bersyukur karena 2 tahun pandemi COVID-19 ini kita hadapi, kita alami, dan akhirnya teman-teman bisa datang ke kampus ya untuk berkuliah meskipun masih online dan butuh banyak pembenahan di sana sini juga di awal-awal ini. Tapi kita bersyukur karena mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 boleh masuk kampus dibandingkan teman-teman kita yang di luar, begitu ya. Sedikit tidaknya ada kemajuan ya dalam pelaksanaan studi meskipun belum maksimal, begitu ya. Namun kita bersyukur dibandingkan dengan teman-teman kita di luar, begitu ya. Atau mungkin pada waktu kita di luar kita menghadapi banyak kesulitan, begitu ya, daripada kita yang sudah ada. Meskipun saya tidak
mengakui bahwa kita di dalam ini sudah 100% tidak mengalami gangguan, tapi lebih baik begitu. Nah, kita berdoa supaya semester depan ini semakin lebih baik. Nah, firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari pada pagi hari ini, tentunya juga berbicara mengenai peristiwa-peristiwa baru dalam kehidupan bangsa Israel. Baru dalam pengertian bahwa Yosua baru memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya, mereka baru saja. Setelah Musa meninggal, begitu ya, maka Yosua yang memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, begitu ya. Dan kita tahu di dalam kitab Yosua ini, waktu mereka memasuki tanah Kanaan, maka bangsa Yeriko lah yang mereka kalahkan dan hancurkan. Dan itu berhasil karena pertolongan Tuhan, ya. Dengan mudah mereka mengalahkan itu. Nah, selanjutnya di dalam masa-masa yang baru ini mereka menyerang, begitu ya, karena harus Kanaan itu dikalahkan, ditaklukkan, dan kota kedua yang mereka harus kalahkan adalah bangsa Ai, kota Ai. Begitu ya, yang di pasal 7 yang kita pelajari, sebetulnya ada 26 ayat, tetapi karena waktu kita hanya baca beberapa bagian. Nah, setelah Yeriko, saya katakan tadi, maka bangsa Ai atau kota Ai itu akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Namun yang terjadi adalah bangsa Israel ini mengalami kekalahan. Begitu ya, satu pukulan yang sangat besar, ya. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk menyertai mereka, tapi kenyataannya ini adalah mereka alami kekalahan. Begitu ya. Padahal kita tahu kalau kita baca semuanya, bangsa Ai itu lebih kecil dari Yeriko. Begitu ya. Yosua sudah mengutus pengintai untuk melihat bangsa Ai, dan mereka mengutuskan untuk para pengintai itu katakan, ya bangsa Ai itu kecil, tidak perlu kirim semua orang Israel, yang perlu dikirim sekitar 2.000 sampai 3.000 orang saja. Dan memang diputuskan untuk mengirim 3.000 orang, cuman mereka kalah, ya, dikejar oleh bangsa Ai, ya bahkan 36 orang dari orang Israel itu mati di tangan bangsa Ai yang kecil itu. Ya, Yosua sebagai pemimpin pada waktu itu sangat kaget dengan peristiwa tersebut, dan dia sangat terpukul, dia sangat sedih dan berkabung, gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 7 tadi yang tidak sempat kita baca, dia berkabung, ya, berdoa kepada Tuhan bersama tua-tua ya bangsa Israel itu, dan bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi gitu loh. Ya, memang Yosua tidak mengetahui persoalan yang sedang terjadi di antara bangsa Israel. Ya, oleh karena itu kita tahu bahwa kitab Yosua ini ditulis setelah semua peristiwa ini terjadi, begitu ya, oleh penulis kitab Yosua. Dan seperti yang kita baca tadi di ayat pertama, kita dapat ketahui bahwa persoalan itu ada pada Akan, begitu ya, Akan orang Israel dari bangsa suku Yehuda. Ya, di dalam ayat 1 tadi kita dapat ketahui ya, dikatakan bahwa, saya baca lagi ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan ini ya, nama orang, bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Itu biang kekalahan. Akan, salah satu orang Israel dari ribuan, mungkin ya ribuan, ratus ribu orang Israel, dia satu-satunya penyebab dari kekalahan tersebut. Dan dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan bangsa Israel dan atas kematian 36 orang Israel yang mati dibunuh oleh orang Ai. Nah, saudara, kita akan belajar satu tema pada pagi hari ini, yaitu fokus membawa kemenangan. Sekali lagi ya, fokus membawa kemenangan. Itu tema kita. Fokus itu artinya adalah, bahasa kata bendanya itu titik cahaya kata benda. Tapi yang kita akan bahas adalah kata kerjanya, yang artinya fokus itu adalah memusatkan perhatian, memusatkan tujuan, memusatkan arah, memusatkan masa depan tanpa berpaling ke kanan, ke kiri, apalagi berbalik arah. Itu fokus. Jadi fokus membawa kemenangan. Nah, akan yang menjadi penyebab dari kekalahan bangsa Israel tadi adalah orang yang bermasalah akan fokus hidupnya. Gitu ya. Akan ini adalah orang yang bermasalah dengan fokus hidupnya,
dan kita ketahui kesalahan fokus hidupnya itu membawa dia kepada kebinasaan. Begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita pelajari ya, tokoh-tokoh hebat. Mereka bukan orang yang sempurna, mereka juga adalah orang-orang yang pernah jatuh. Mengapa mereka jatuh? Salah satu persoalannya adalah kesalahan dalam fokus hidup mereka. Ya, kesalahan dalam fokus. Nah, contohnya saja siapa? Ya, kalau kita sebutkan ada banyak, cuman saya kasih contoh beberapa, yaitu Adam dan Hawa misalnya. Itu salah fokus hidup sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Daud misalnya dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Masalahnya ada fokusnya bermasalah sehingga dia gagal dan mengalami banyak persoalan. Dan banyak lagi kalau kita sebutkan satu persatu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengalami kegagalan bila fokus kita mengalami persoalan dan masalah. Saudara, kita akan mempelajari 3 kunci ya. Ada 3 kunci yang kita akan pelajari dan harus kita miliki agar kita tetap fokus untuk memperoleh kemenangan. Kunci ini menolong kita agar kita dapat fokus dan memperoleh kemenangan. Begitu ya, kita harus memiliki kunci ini. Ada 3 kunci. Kunci yang pertama itu ada di ayat 21. Saya baca lagi ya untuk kita. Tidak sempat kita baca tadi. Kunci yang pertama ada di ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu. Disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Inilah perkataannya akan, saudara ya. Ya seperti yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa kegagalan bangsa Israel tadi mengalahkan Ai, bahkan mereka lari, 36 orang mati itu karena ulahnya Akan. Kenapa? Akan, apa yang akan berbuat? Kalau kita lihat di ayat 21 tadi, ya, akan mengatakan bahwa dia mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Begitu ya, ayat 21 tadi. Apa yang diambil oleh dia? Jubah yang indah, buatan Sinear. 200 sikal perak dikatakan. Sebatang emas seberat 50 sikal. Ini barang-barang berharga. Padahal saudara, ya, kita sudah tahu kalau kita baca pasal yang ke-6 pada saat menyerang Yeriko, Allah itu sudah berpesan kepada Yosua dan semua orang Israel. Ya, kalau kita baca Yosua 6 ayat 18 dan 19, Tuhan berpesan begini. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Artinya Tuhan sudah berpesan di pasal 6 itu. Kalau kamu berhasil mengalahkan Yeriko, ada barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan, ada barang-barang yang dibinasakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Begitu ya, justru dia mengambilnya. Dia menyembunyikan itu ya, di dalam kemahnya. Makanya kunci yang pertama yang harus kita miliki agar kita tetap fokus memperoleh kemenangan adalah kita harus menyadari kelemahan kita. Gitu. Ya, kita harus menyadari kelemahan kita. Akan ini lemah dalam hal apa? Hal dia mau kaya, dia mau terkenal, dia mau hidupnya glamor dengan barang-barang rampasan tadi. Ya, seharusnya dia harus menyadari kelemahan. Kalau dia punya keinginan seperti itu. Dia punya keinginan, dikatakan tadi ya, ayat 21 tadi. Aku mengingininya, itu kelemahan dia. Makanya dia mengambil barang-barang tersebut karena dia memiliki kelemahan, yaitu keinginannya. Nah, dia tidak mengontrol keinginan tersebut untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi dia mengikuti keinginannya itu. Ya, dan mengambil barang-barang itu. Artinya, seharusnya dia harus menyadari kelemahannya itu, sehingga dia tidak mengambil barang-barang tersebut. Nah, saudara, kalau kita membahas lebih dalam mengenai keinginan, begitu ya, tentu firman Tuhan sudah berbicara banyak hal tentang keinginan ya. 10 hukum Tuhan sendiri berbicara mengenai keinginan tersebut.
secara khusus hukum ke-10 itu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Artinya bahwa keinginan itu sesuatu persoalan yang mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ya, kita tidak bisa menghilangkan keinginan, karena itu ya bagian dari diri kita, itu manusiawi sekali. Tapi yang harus kita ingat adalah kita sadari keinginan kita, dan itu harus dikontrol di dalam terang firman Tuhan. Kita harus menyadari setiap kelemahan kita, begitu ya. Nah, makanya bagaimana supaya kita tetap fokus dalam hidup kita ya. Kita harus sadari apa sih kelemahan saya, dan itu harus dikontrol dalam terang firman Tuhan. Kalau kita tidak menyadari, atau mungkin kita sadar juga, tapi kita anggap enteng, cuek saja gitu. Kita mengikuti keinginan kita. Maka yang menjadi masalah adalah fokus kita itu akan menjadi masalah, ya. Karena apa? Karena kita akan cenderung kepada keinginan kita, bukan lagi kepada keinginan Tuhan. Kalau kita mengikuti keinginan kita, maka fokus kita dalam rencana Tuhan akan menjadi persoalan. Ya, makanya saya katakan bahwa bagaimana kunci supaya kita tetap fokus dalam hidup kita? Kita harus menyadari segala kelemahan kita. Ya, tentunya keinginan itu hanya salah satu dari kelemahan kita, ya. Keinginan itu kalau akan tadi tentunya terhadap barang-barang berharga. Mungkin keinginan kita, setiap kita berbeda-beda, ya. Kita mungkin lemah dalam hal makanan, ya, kita tidak bisa mengontrol makan kita. Kita tidak bisa mengontrol memegang HP kita, gitu ya. Kita tidak mengontrol untuk bermain game, bermain Facebook, bermain YouTube, Instagram, dan segala macam. Begitu ya. Kita mengikuti keinginan kita daripada keinginan Tuhan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, yang produktif. Nah, itu akan bermasalah nanti dengan tujuan fokus kita di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, maka saya katakan kepada kita, kita bersyukur karena teman-teman ini ada di kampus, begitu ya. Kita dipanggil Tuhan, ya. Masih banyak teman-teman kita yang agak susah di luar sana. Nah, mari kita fokus kepada panggilan Tuhan. Untuk apa kita datang ke tempat ini? Kita datang untuk dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Maka fokuslah, begitu ya. Karena itulah panggilan Tuhan untuk kita. Jangan kita fokus dengan keinginan kita sehingga keinginan Tuhan kita abaikan. Karena itu akan menjadi persoalan dalam hidup kita. Seperti Akan tadi ya. Akan seharusnya dia bersyukur. Tapi dia mengikuti keinginannya dan tidak menyadari akan kelemahannya. Nah, saudara, kita masing-masing punya kelemahan dalam hidup. Supaya kita fokus dan memperoleh kemenangan, maka kita perlu menyadari apapun kelemahan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi cermin dari kelemahan kita. Pengakuan akan kelemahan kita kepada Tuhan menjadi kunci dan kekuatan dalam mengatasi kelemahan yang terjadi. Gitu ya, kita harus mengakui di depan Tuhan kelemahan kita. Jangan kita diam. Kalau kita punya kelemahan, akuilah itu, karena itulah letak kemenangan kita. Ya, itulah membuat kita fokus untuk memperoleh kemenangan. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Akan tentunya mengerti dan memahami firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ya, yang kita sebutkan tadi dalam pasal 6 ayat 18-19 tadi, di mana Tuhan sudah berpesan kepada Yosua ya, supaya jangan mengambil barang-barang yang ada. Dia tahu itu, akan tahu bahwa barang-barang dikhususkan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa ia tetap mengambil barang tersebut bagi dirinya? Ya, firman Tuhan dalam bagian ini ayat 1 tadi, ya, disebutkan bahwa orang Israel itu berubah setia. Pada cuma Akan, satu orang yang berubah setia ya. Akibatnya semua orang Israel kena. Ya, ada suatu fenomena dalam PL Perjanjian Lama ya. Kalau satu orang berbuat salah, semua Israel itu kena. Ya, tentunya kalau diterapkan kepada STI ini bahaya ya. Satu orang lambat bangun, semua cuci piring kan? Enggak ya. Tapi ada kebiasaan dalam PL itu satu orang salah, semuanya itu pasti kena getahnya. Ya, seperti ini ya. Akan yang berdosa, semua Israel mengalami kekalahan. Itu sering terjadi demikian. Makanya Tuhan itu berfirman kalau ada yang kedapatan berbuat zina, dia dilempari batu.
Kenapa? Supaya dosa itu jangan menjalar. Begitu ya, siapa yang salah dilempari. Karena kalau dibiarkan, Israel akan mengalami hukuman. Itu sering ya kalau kita lihat di dalam PL. Nah, kita kembali ke kunci yang kedua ini adalah bahwa akan tahu apa yang Tuhan firman tapi dia mengambilnya. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel berubah setia. Dan di situ ditunjukkan ya bahwa akanlah yang tidak setia kepada Tuhan dalam melakukan firman. Tidak setia terhadap firman Tuhan dapat disebabkan karena tidak adanya komitmen dalam diri akan. Jadi saudara, bagaimana agar kita fokus memperoleh kemenangan adalah kita harus punya komitmen. Ya, setiap kita atau siapapun harus memiliki komitmen dalam hidupnya. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah perjanjian yang terikat untuk melakukan sesuatu. Ya, komitmen itu berdasarkan kamus bahasa Indonesia adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Ya, bahasa saya sendiri, komitmen itu adalah suatu hasrat dan kemauan yang keras dan penuh kesungguhan dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu dengan baik dan benar, gitu ya. Komitmen itu adalah satu hasrat, kemauan yang kuat, keras, ya, penuh dengan kesungguhan untuk mengerjakan dan melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Itu komitmen. Akan ini tidak memiliki komitmen, begitu ya. Dia sudah tahu firman Tuhan, tapi dia pura-pura atau mengabaikan firman itu. Artinya dia ini bukan orang yang berkomitmen. Hal ini disebabkan karena keinginannya tadi ya, yang disebutkan dalam kunci yang pertama tadi. Dia bermasalah dalam komitmennya. Ya, kenapa orang bermasalah dalam komitmennya? Termasuk kita sering bermasalah dalam komitmen kita. Karena hal yang mendasar sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ingat, itu persoalan komitmen. Ya, itu masalah paling mendasar dalam setiap hidup manusia. Ya, terkait dengan komitmennya. Karena apa? Karena kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Akan ini menganggap enteng, menyepelekan anugerah Tuhan. Ya, ini masalah yang mendasar dalam hidup akan. Dan tentunya ini menjadi masalah yang mendasar bagi setiap kita manusia yang percaya kepada Tuhan, ya, dalam mentaati firman Tuhan. Ya, apa yang dilakukan akan sering terjadi dalam hidup kita ya, yang saya katakan tadi. Kita senantiasa bermasalah dengan komitmen kita karena kita tidak setia, mulai tidak setia kepada Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu Maha Pengasih, pengampun, gampang. Nanti Dia akan mengampuni. Begitu ya, kita senantiasa berada di balik ya pemahaman bahwa Allah itu murah hati, Allah itu pengampun, gampang saja kita melanggar, nanti Tuhan mengampuni kita. Kita lupa ya bahwa satu pelanggaran kita itu dibayar dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Ya, pelanggaran kita sekecil apapun dibayar oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Ada bayarannya, tidak gampang. Makanya Yesus berkata, jangan engkau salibkan aku 2 kali. Artinya jangan kita melakukan pelanggaran, ya, karena itu tidak mudah untuk menghapus dan mengampuni itu, ya, meskipun sangat kecil, tapi senantiasa kita melanggar itu, kita menyepelekan itu. Itulah menjadi persoalan dalam komitmen kita, ya. Tapi kalau kita betul-betul menghargai anugerah Tuhan di dalam karya penebusan Yesus, tentunya kita komitmen untuk mengasihi Dia. Kita punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita komitmen untuk menjalani panggilan kita dengan baik dan benar. Kita tidak main-main, kita serius, kita kerja keras, kita fokus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, kita yang dipakai oleh Tuhan. Dari sekian juta, sekian miliar anak muda, kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini dengan berkomitmen. Jangan menganggap enteng, jangan main-main, ya, ada waktunya main-main, jangan semuanya main-main. Waktu kuliah yang benar, jangan main Facebook, jangan main Instagram, begitu ya. Fokus dengan pembelajaran, karena waktu itu adalah anugerah. Ya, fokus belajar yang keras. Masih banyak jemaat membutuhkan kita. Mumpung ada kesempatan belajar, ya, sudah datang ke kampus. Mari kita komitmen dengan diri kita, ya. Kita dipilih oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berkomitmen agar kita fokus ya untuk memperoleh kemenangan. Jadi kunci yang kedua adalah
komitmen. Yang ketiga dan terakhir adalah kunci yang ketiga agar kita fokus memperoleh kemenangan dalam hidup kita adalah bahwa kehilangan fokus membawa kepada kebinasaan. Ingat ya, kunci yang ketiga itu bahwa kalau kita kehilangan fokus, pasti kita akan dibawa kepada kebinasaan. Ayat yang ke-25 tadi. Jadi jangan hilang fokus. Ayat 25 berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ya, akan seharusnya menjadi bagian dari sejarah bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, akan ini adalah orang yang penuh anugerah karena dia adalah salah seorang bersama keluarganya yang masuk ke tanah perjanjian. Musa saja itu tidak bisa masuk, gitu ya. Musa saja tidak bisa masuk. Pada kurang apa Musa? Dia tidak masuk, dia tidak diizinkan. Tapi akan kalau masuk ke tanah Kanaan itu satu anugerah, begitu ya. Kita tahu bahwa perjalanan masuk ke tanah Kanaan bukan hal yang mudah, karena pada waktu pertama dalam pimpinan Musa diutus pengintai, ya 12 pengintai, dan mereka menghasut orang Israel sehingga mereka memperoleh hukuman 40 tahun berjalan di padang gurun. Dan Tuhan memutuskan 10 pengintai ya dari ketua suku tidak boleh masuk, termasuk generasi pertama dari bangsa Israel. Yang boleh masuk adalah Kaleb, termasuk Yosua, dan generasi kedua adalah orang-orang Israel yang 20 tahun ke bawah. Boleh masuk, termasuk Akan, gitu ya, di dalam ini. Tapi seperti yang sudah kita lihat tadi ya, akan berubah setia kepada Tuhan, dia tidak komitmen, ya, dia mengikuti dirinya sendiri dan apa yang terjadi, dia kehilangan fokus, ya, dia kehilangan fokus dan apa yang terjadi, dia mengambil barang-barang tadi dan pada akhirnya ketahuan dan pada bagian terakhir tadi kita melihat bahwa akan dibinasakan, dilempari batu, bukan cuma akan, keluarganya, ya, dibawa ke lembah Akor, semua barang-barang yang diambil semua di situ dikumpulkan di lembah Akor, begitu ya. Dan orang Israel semuanya tanpa terkecuali melempari Akan dan keluarganya, ya termasuk binatang-binatangnya semua dilempari dan dibakar. Saudara, kehilangan fokus membawa kita kepada kebinasaan. Itu harus kita ingat. Jadi jangan salah fokus. Kalau kita dipanggil dari antara keluarga kita, dari antara suku kita untuk melayani Tuhan, dipanggil dibentuk, satu hal yang harus kita ingat bahwa yang kunci yang ketiga ini, jangan sampai kehilangan fokus. Nanti ya, jangan sampai kehilangan fokus. Karena kalau kita hilang fokus, seperti Akan, maka kebinasaan. Ya, tentunya kita tidak dilempari batu seperti Akan, tapi kita akan mengalami banyak persoalan. Mungkin kita perlu menyadari bahwa persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi saat ini, karena kita kehilangan fokus. Ya, kita akan sering bergumul banyak persoalan. Kita mungkin koreksi diri kita. Apakah saya ini sudah fokus melayani Tuhan atau mungkin saya lagi menyimpang? Karena itu mungkin saja terjadi. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami persoalan. Ya bukannya orang yang fokus tidak ada masalah, tapi ada juga masalah tetapi ada kekuatan daripada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi saudara, kunci yang ketiga itu mengajarkan kepada kita bahwa kehilangan fokus membawa kita kepada kebinasaan. Kesimpulannya saudara, hidup kita ini secara khusus dalam konteks kita di ruangan ini, kita adalah hamba Tuhan ya. Mari kita perlu fokus untuk menjalani hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Fokus tadi, saya ulangi lagi, adalah memusatkan perhatian, memusatkan tujuan, memusatkan arah, dan memusatkan masa depan kita. Ya, tanpa berpaling ke kanan atau ke kiri, apalagi berbalik arah. Tadi fokus tadi. Hidup fokus dapat memberi kita kemenangan. 3 kunci yang sudah kita pelajari tadi ya. Fokus dapat memperoleh kemenangan dengan 3 kunci tadi, yaitu adalah mengerti kelemahan kita. Kita harus komitmen akan hidup kita, dan kita harus mengerti ya kehilangan fokus akan membawa kita kepada kebinasaan. Satu firman Tuhan yang menolong kita agar kita tetap fokus dalam hidup kita, dalam Ibrani 3 ayat 1, 2, dan 6 berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus,
yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengapply rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi fokus kita adalah hanya kepada Kristus yang sudah setia di dalam menjalani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Dia waktu Dia ada di dalam bumi ini. Dialah fokus kita yang sempurna. Mari kita fokuskan kepada Dia dalam menjalani hidup kita untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Serta dengan hormat Pak Pendeta Ranto ya, untuk kita dalam doa. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kembali kami mengingat anugerah Tuhan yang besar. Seperti Tuhan memanggil, menyelamatkan bangsa Israel, dan sebenarnya juga oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata, Tuhan menuntun mereka masuk tanah Kanaan. Namun hari ini kami belajar dari Akan yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menghargai panggilan Tuhan, yang menganggap murah anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan, yang kehilangan fokus pada panggilan yang begitu agung, dan beralih kepada kesia-siaan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Kami sangat bersyukur atas panggilan Tuhan bagi setiap kami. Tolonglah jaga hati kami, Tuhan. Jaga pikiran kami, komitmen kami. Jaga arah dan fokus kami kepada panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami banyak kelemahan. Terkadang kami gagal, terkadang kami jatuh. Kami sungguh mohon kekuatan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami hari demi hari. Menolong kami berkemenangan dari setiap kelemahan kami, dari setiap pencobaan, dari setiap tantangan. Begitu banyak hal yang dapat menggodai kami untuk menjadi hilang fokus di dalam perjalanan panggilan kami. Tuhan, kiranya sungguh tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu. Tuhan membantu kami dengan kuat kuasa yang datang dari Roh Kudus sehingga kami boleh berkemenangan tiap-tiap hari. Menjadi hamba-Mu yang taat, yang berkomitmen, dan kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terus menolong dalam seluruh tugas pelayanan tanggung jawab yang Kupercayakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan akan kembali pada seluruh aktivitas kami hari ini, baik para dosen, pengajar, dan setiap kami mahasiswa yang juga akan terlibat dalam seluruh proses pembelajaran. Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan-Mu, melalui semuanya ini dengan penuh sukacita, kekuatan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah tercurah atas kita sekalian segala kekayaan kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pemeliharaan, sukacita, kekuatan, penyertaan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, menyertai kita, menjadi bagian kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, salam, selamat pagi kembali. Mengucapkan terima kasih untuk Pak Ande yang telah menyampaikan kepada pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ranto dan Dek Yanu juga yang telah memimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Hari. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam keluarga. Ibadah kita telah selesai, mari kita membuka mute kita untuk menyapa satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andre.
Selamat ulang tahun Pak Hari, Tuhan berkati.